Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya Roadshow ke Kabupaten, Undiksa sosialisasikan PMB 2025. Undiksa sosialisasikan beasiswa KIPKA untuk kepala desa. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026, Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar roadshow ke berbagai sekolah di wilayah Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap mengenai pendaftaran calon mahasiswa kepada kepala sekolah, guru bimbingan konseling, serta operator TI. Undiksa mengerahkan tim sosialisasi mengunjungi seluruh kabupaten dan kota di Bali. Dalam roadshow ini, tim menyampaikan berbagai informasi penting terkait jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru, di antaranya SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan jalur mandiri. Salah satu informasi penting yang harus diperhatikan adalah pendaftaran SNBP yang sudah dibuka sejak 4 Februari hingga 18 Februari 2025. Harapannya, informasi ini dapat disebarkan kembali kepada siswa agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan sekolah dapat memberikan pendampingan yang maksimal. Selain itu, pada kesempatan ini juga disampaikan mengenai beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPKA. Beasiswa ini merupakan program unggulan dari pemerintah yang ditunjukkan untuk membantu anak bangsa yang memiliki potensi akademik namun terkendala oleh masalah ekonomi agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Beasiswa KIPKA menjadi salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa yang memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Tak hanya itu, dalam roadshow ini, Undiksa juga memperkenalkan berbagai program unggulan yang dimilikinya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tim sosialisasi memberikan penjelasan mendalam mengenai akreditasi program studi, biaya kuliah, fasilitas kampus, serta berbagai peluang lainnya yang ditawarkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Melalui kegiatan ini, diharapkan Undiksa dapat semakin mendekatkan diri kepada calon mahasiswa dan memberikan pemahaman yang jelas tentang proses seleksi, beasiswa, dan berbagai keunggulan lainnya, sehingga para siswa di Bali memiliki akses yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Undiksa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Ratusan mahasiswa pendidikan profesi guru PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mengikuti kegiatan edukasi konservasi penyu di Pulau Penyu Tanjung Benoa, Kabupaten Badung pada 11 Januari lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mahasiswa terhadap pelestarian lingkungan. Di pulau yang dikenal dengan pasir putihnya ini, para mahasiswa mendapatkan wawasan mendalam tentang konservasi penyu satwa laut yang dilindungi. Mereka mempelajari berbagai aspek, mulai dari proses penangkaran, pengembangbiakan, hingga pelepas liaran penyu ke habitat aslinya. Selain itu, mahasiswa juga belajar tentang pengembangan pariwisata berbasis konservasi yang menggabungkan pelestarian alam dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Koordinator PPG Undiksa Igede Nurjaya menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar di luar kelas
yang berorientasi pada pengembangan wawasan lingkungan. Pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menciptakan pembelajaran berbasis lingkungan. Kita ingin membuat sesuatu inovasi kreativitas yang selalu berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme dari para mahasiswa PPG Undiksa. Ya. Di sini adalah salah satu jenis pembelajaran outdoor yang diharapkan nanti mahasiswa PPG setelah dia menjadi guru yang profesional, mereka mampu nanti menerapkan bagaimana pembelajaran di luar kampus, di luar kelas, yang membantu mereka mendekatkan dengan lingkungan sekitar sesuai dengan filosofi Undiksa Trihito Krana ya. Salah satu peserta Niluh Putu Divya Jyoti Mahardika menyampaikan antusiasmenya terhadap kegiatan ini. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga memberikan inspirasi tentang konsep konservasi sebagai media pembelajaran bagi siswa ketika kelak dirinya menjadi seorang guru. Ya, tentunya pertama-tama kegiatan ini membangun kita untuk menyadari lingkungan. Ini menumbuhkan bagaimana kita bisa sadar lingkungan, bagaimana kita bisa aware tentang lingkungan. Karena pengalaman ini tentunya merupakan pengalaman yang sangat berharga. Penyu merupakan salah satu hewan yang dilindungi, dan juga penyu ini menjadi salah satu hewan yang menjadi cikal bakal dari ekosistem kelautan. Jadinya untuk itu ketika saya datang ke sini ini memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Khususnya saya sebagai PPG, mahasiswa PPG yang nantinya akan menjadi calon guru, tentu sangat penting sekali untuk memahami bagaimana hubungan alam dengan manusia dan juga kita harus menghargai sebaliknya. Dengan kegiatan seperti ini, Undiksa terus berkomitmen untuk mendidik calon guru yang tidak hanya kompeten dalam mengajar, tetapi juga peduli terhadap pelestarian lingkungan. Selain konservasi penyu, mahasiswa juga diajak berkunjung ke objek wisata The Bloom Garden Desa Candi Kuning, Kabupaten Tabanan. Di tempat ini, mahasiswa dapat mengenali berbagai jenis bunga yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima kunjungan dari SMA Negeri 1 Ngunut, Jawa Timur pada 30 Januari lalu. Kunjungan ini merupakan bagian dari program studi banding yang bertujuan untuk memperkenalkan Undiksa kepada siswa dan memberikan wawasan mengenai pilihan pendidikan tinggi. Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 Ngunut, Agung Ismiharto, dan disambut oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa Imadeyasa, serta didampingi oleh tim sosialisasi Undiksa Dr. Igede Suwiwa. Dalam sambutannya, Imadeyasa memberikan gambaran umum tentang sejarah dan perkembangan Undiksa. Ia menjelaskan bahwa saat ini Undiksa memiliki 77 program studi yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa yang ingin bergabung. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Bali Utara, Undiksa telah meraih berbagai prestasi akademik dan telah memperoleh akreditasi A. Selain itu juga memiliki sejumlah program unggulan, salah satunya Fast Track. Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan wawasan kepada para siswa SMA Negeri 1 Ngunut dan menjadikan Undiksa sebagai salah satu pilihan utama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kepala SMA Negeri 1 Ngunut Agung Ismiharto menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Undiksa. Ia mengungkapkan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk menggali lebih dalam informasi mengenai Undiksa sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Bali. Para siswa yang mengikuti kunjungan ini merupakan siswa kelas 11 yang tengah mempertimbangkan pilihan studi mereka setelah lulus. Ia berharap kegiatan ini dapat memotivasi para siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta membuka wawasan terkait peluang studi di Bali, terutama dengan kehadiran Fakultas Kedokteran di Undiksa. Selain itu, Agung Ismiharto juga menekankan pentingnya kerjasama antara SMA Negeri 1 Ngunut dan Undiksa di berbagai bidang. Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi awal dari sinergi yang lebih konkret dalam hal pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, siswa memiliki akses informasi yang lebih luas dan kesempatan yang lebih besar untuk meraih pendidikan berkualitas. Tim
Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dengan menggelar sosialisasi beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPKA. Kali ini sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada calon mahasiswa, tetapi juga kepada kepala desa di wilayah sekitar Undiksa. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 6 Februari 2025 berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng. Sosialisasi ini mengundang kepala desa dari seluruh wilayah Kabupaten Buleleng dengan tujuan yang sangat strategis, yaitu memastikan keakuratan data ekonomi masyarakat yang berhak menerima beasiswa KIPKA. Para kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat desa diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai warga yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Iketut Sudiana menjelaskan pentingnya peran kepala desa dalam proses seleksi penerimaan beasiswa. Kepala desa memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di desanya. Lebih lanjut, Prof. Sudiana menambahkan bahwa beasiswa KIPKA bukan hanya sekedar bantuan finansial, melainkan juga merupakan upaya Undiksa untuk membuka peluang bagi anak bangsa yang kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala masalah biaya. Posisi Bapak Ibu sangat strategis dan sangat penting untuk memastikan warga Bapak Ibu di desa maupun di kelurahan yang memiliki kriteria tadi tidak mampu secara ekonomi tetapi memiliki potensi akademik yang baik mendapat manfaat dari program KIPKA dari pemerintah pusat. Sosialisasi tersebut juga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima beasiswa, serta cara yang tepat untuk mengajukan data yang akurat. Dengan adanya informasi yang jelas, diharapkan proses seleksi penerima beasiswa dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Imade Supartawan, turut menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Ia menyatakan bahwa kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting dalam memahami informasi yang diberikan selama sosialisasi. Untuk selanjutnya, dijadikan panduan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat. Ini merupakan suatu momen yang berbahagia dan sangat penting tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Buleleng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Undiksa khususnya, dan ini merupakan suatu momen yang sangat penting karena secara gamblang nanti akan disampaikan bagaimana Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu, dan juga kenapa diundang desa dan kelurahan, karena desa kelurahan ini adalah merupakan suatu ujung tombak dari pemerintahan dan juga dalam menyampaikan informasi. Tentunya di masyarakat selain selaku berbekal juga sebagai tokoh masyarakat, tentunya nanti ada hal-hal yang kurang
kelas ataupun informasi pasti bertanya ke perbekal atau ke kelurahan. Sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk mempererat kolaborasi antara Undiksa dan pemerintah desa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Kedepan, penerima KIPKA diharapkan dapat semakin meningkat sehingga semakin banyak anak bangsa yang berpeluang meraih pendidikan tinggi dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyiapkan sebanyak 8.484 kursi untuk mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Jumlah tersebut terbagi untuk jenjang diploma, sarjana, dan juga program pasca sarjana. Penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma dan sarjana dibuka melalui SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, SNBT Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan jalur mandiri. Pembukaan jalur-jalur penerimaan ini merupakan kesempatan emas bagi para calon mahasiswa untuk bergabung dengan Undiksa, yang tidak hanya dikenal sebagai institusi pendidikan tinggi unggul, tetapi juga sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas. Pendaftaran SNBP oleh siswa dibuka mulai 4 sampai dengan 18 Februari 2025, yang diawali dengan registrasi akun SNPMB sekolah dan pengisian PDSS oleh sekolah, yang dibuka dari 6 sampai dengan 31 Januari 2025. Dan registrasi akun SNPMB siswa pendaftar SNBP dari 13 Januari sampai dengan 18 Februari 2025. Pendaftaran SNBT bagi siswa akan dimulai dengan tahap registrasi akun SNPMB siswa pada 13 Januari sampai dengan 27 Maret 2025. Pendaftaran UTBK dan SNBT dilaksanakan pada 11 sampai dengan 27 Maret 2025. Kriteria pendaftaran jalur ini mencangkup lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun 2023, 2024, dan 2025. Lulusan paket C tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025. Seleksi jalur mandiri SNBJM Undiksa membuka 3 pola. Pertama, SNBJM nilai rapor yang pendaftarannya dibuka dari 2 April sampai dengan 27 Juni 2025. Kedua, SNBJM Talent Scouting yang pendaftarannya dibuka 2 April sampai dengan 27 Juni 2025. Ketiga, SNBJM CBT yang pendaftarannya dibuka 2 April sampai dengan 2 Juni 2025. Undiksa siap menerima mahasiswa baru untuk 8 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Kedokteran. Pendaftaran program pasca sarjana dibuka dalam 3 gelombang. Gelombang pertama dari 13 Januari sampai dengan 7 Februari 2025, gelombang 2 dari 3 Maret sampai dengan 21 April 2025, gelombang 3 dari 26 Mei sampai dengan 2 Juli 2025. Calon mahasiswa dapat mengakses informasi seputar PMB melalui undiksa.ac.id/pmb. Ketua Tim Sosialisasi Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel pada Selasa 4 Februari mengajak calon mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan ini. Demikian juga untuk memanfaatkan peluang untuk meraih beasiswa KIP kuliah. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Ayo kuliah di Undiksa. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melalui Tech Center kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan pelaporan pajak. Komitmen ini terwujud melalui penerjunan relawan pajak yang pelepasan dan pembekalannya berlangsung pada Jumat 31 Januari 2025.
Acara ini dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Undiksa Profesor Dr. Komang Stemen. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Stemen menyampaikan bahwa keberadaan tax center di Undiksa sangat penting karena dapat membantu proses pelaporan pajak, khususnya pelaporan pajak pribadi. Lebih lanjut, ia menekankan relawan pajak tidak hanya diharapkan menjadi edukator yang efektif dalam hal perpajakan, tetapi juga harus menjadi contoh yang taat pajak. Prof. Stemen juga berharap agar edukasi mengenai kewajiban pajak ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak. Sementara itu, perwakilan DJP Kanwil Bali Dedik Heri Susetyo selaku fungsional penyuluh pajak ahli media menjelaskan bahwa kerjasama antara DJP Bali dan Undiksa telah berlangsung selama 4 tahun. Tahun ini Undiksa kembali dipercaya untuk menseleksi 34 relawan pajak yang akan ditugaskan di kantor pelayanan pajak KPP Singaraja dan Tax Center Undiksa. Dedik menekankan pentingnya kesempatan ini bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan dan memanfaatkan pengalaman langsung di dunia kerja. Menurutnya, kesempatan ini sangat berharga, mengingat relawan pajak memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan dunia perpajakan, yang juga dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang tersebut. Pada kesempatan tersebut, Dedik juga mengungkapkan bahwa di tahun 2025 ini, para relawan pajak akan bekerja dengan sistem baru yakni Kortek yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2025. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak. DJP Bali mengharapkan agar kerjasama dengan Undiksa dapat berlanjut untuk memberikan edukasi perpajakan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat wajib pajak di wilayah KPP Pratama Singaraja. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Tax Center Undiksa serta mahasiswa relawan pajak yang siap berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesadaran perpajakan di masyarakat. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat terwujud sistem pelaporan pajak yang lebih optimal dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha melantik ratusan mahasiswa pendidikan profesi guru PPG calon guru gelombang 2 tahun 2023 dan PPG calon guru gelombang 1 tahun 2024 sebagai guru profesional pada Jumat 31 Januari 2025. Pelantikan ini dilakukan oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan. Sebanyak 235 orang guru profesional yang dilantik tersebut terbagi dalam berbagai bidang studi, yakni ilmu pengetahuan alam atau IPA, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Bali, pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, bahasa Indonesia, dan informatika. Universitas Pendidikan Ganesha melantik mahasiswa pendidikan profesi guru PPG calon guru gelombang 2 tahun 2023 dan PPG calon guru gelombang 1 tahun 2024 sebagai guru profesional pada Jumat 31 Januari 2025. Pelantikan yang berlangsung di kampus Undiksa ini dilakukan oleh Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan. Sebanyak 235 orang guru profesional yang dilantik tersebut terbagi dalam berbagai bidang studi, yakni ilmu pengetahuan alam, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Bali, pendidikan guru sekolah dasar, bahasa Indonesia, dan informatika. Koordinator PPG Undiksa Igede Nurjaya MPD mengungkapkan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses formal kegiatan PPG yang wajib dilaksanakan. Setelah pelantikan, para mahasiswa yang telah lulus kini memiliki gelar guru profesional dan dapat melanjutkan ke tahap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mereka yang ikut pelantikan sekarang ini semua sudah dipetakan untuk mengikuti seleksi P3K, Pak. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada angin ribut yang akan mengacaukan semua rencana itu. Kemudian yang berikutnya tentu saja pelantikan ini untuk menunjukkan peran Undiksa
bahwa Undiksa sebagai salah satu lembaga yang concern pada pendidikan ikut serta mencetak guru-guru berkualitas, tidak hanya guru-guru yang mampu mengajar di dalam kelas, tetapi guru-guru yang mampu mengajar juga di semua tempat. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara sangat berkaitan dengan filosofinya Undiksa yang menjadi visi misi Undiksa, yaitu berbasiskan falsafah Trihito Karano. Dalam kesempatan tersebut, Nurjaya juga menyampaikan bahwa dari PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2023, sebanyak 136 mahasiswa berhasil lulus 100% dalam 4 bidang studi. Sedangkan pada PPG Calon Guru Gelombang 1 tahun 2024 yang mengikuti uji kompetensi PPG UKPPG sebanyak 133 orang mahasiswa dengan tingkat kelulusan mencapai 94%, yakni 125 orang. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mengucapkan selamat kepada para peserta yang telah dilantik dan kini memiliki tanggung jawab besar untuk turut serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, sertifikat pendidik yang diterima bukanlah akhir dari perjalanan seorang guru, melainkan menjadi awal dari tanggung jawab besar yang harus diemban. Saudara akan mengemban tugas yang tidak biasa-biasa saja, tetapi mengemban tugas dan memiliki kewajiban yang cukup luar biasa. Karena bangsa yang besar, bangsa yang maju hanya akan mungkin diterjadikan melalui jalur pendidikan yang berkualitas. Dan pendidikan yang berkualitas, salah satu instrumen esensialnya adalah peran serta dan kinerja seorang guru. Oleh sebab itu, berbanggalah Anda semua yang hari ini sudah dinyatakan sebagai guru-guru profesional. Terlepas nanti dimanapun Anda ditugaskan, dimanapun Anda bertugas untuk mengejawantahkan kompetensi yang Anda dapatkan. Lebih lanjut, Prof. Lasmawan berharap agar para guru yang telah dilantik bisa menjaga marwah Undiksa serta turut mengenalkan kampus kepada masyarakat luas. Ia juga menekankan pentingnya peran seorang guru di era modern saat ini, yakni mampu menjadi fasilitator, motivator, dan mitra bagi siswa. Hal lain yang ditekankan oleh rektor asal Kabupaten Bangli ini, bahwa sebagai seorang guru, pembelajaran tidak berakhir setelah lulus, tetapi tetap belajar dari siapa saja dan di mana saja. Kegiatan pelantikan ini diselenggarakan secara hybrid. Kegiatan mendapat respon positif dari para mahasiswa yang antusias mengikuti acara, serta dihadiri oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, serta koordinator bidang studi terkait. Dengan pelantikan ini, diharapkan Undiksa terus dapat mencetak guru-guru yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berdedikasi dalam membangun pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja merayakan hari jadi ke-32. Pembukaan Dies Natalis yang mengusung tema Break the Limit berlangsung pada 10 Januari 2025. Bagi Undiksa, momentum ini sebagai motivasi untuk terus bergerak maju dan membangkitkan semangat berinovasi. Dies Natalis kali ini dikemas dengan konsep yang berbeda, karena turut dimeriahkan dengan penampilan budaya Nusantara yang dipersembahkan oleh mahasiswa dari berbagai asal dan fakultas. Penampilan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman budaya Indonesia, sekaligus sebagai ruang untuk mengekspresikan bahwa Undiksa merupakan kampus yang memiliki banyak keberagaman suku dan budaya, Unity in Diversity. Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mengatakan, di usianya yang sudah menginjak 32 tahun, Undiksa sebagai sebuah lembaga memiliki kewenangan dan kewajiban dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jika dianalogikan dengan manusia, umur 32 tahun itu adalah umur kematangan seorang manusia. Di umur-umur inilah mestinya seseorang mampu melakukan inovasi dan melahirkan karya-karya terbaiknya. Demikian juga dengan Undiksa. Sebagai sebuah entitas yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta diberikan tugas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya berkeyakinan di umur ini, Undiksa akan mampu meneguhkan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai sesuatu entitas kependidikan yang patut dan layak dibanggakan. Perjalanan panjang yang sudah dilalui Undiksa telah membuktikan bahwa prestasi dapat diraih tak semata karena materi, namun berasal dari sinergi seluruh sivitas akademika yang harmoni dan tanpa batas. Pihaknya pun merasa bangga berada di tengah-tengah seluruh sivitas akademika. Dalam kiprah dan perannya dalam mendukung terwujudnya sumber daya manusia SDM Indonesia yang unggul, Undiksa telah meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2024, Undiksa berhasil meraih 10 penghargaan dalam ajang Anugerah Dikti Saintek tahun 2024. Kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum PTN BLU. Penghargaan tersebut untuk bidang kerjasama, kehumasan, dan kemahasiswaan. Selain itu, dalam Skimago Institution Ranking masuk peringkat ke-21 tingkat nasional. Dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS masuk 20 besar. Dalam indikator kinerja utama IKU PTN BLU masuk 5 besar. Undiksa juga meraih predikat sebagai badan publik informatif. Dari sisi mahasiswa, cukup banyak yang meraih prestasi tingkat nasional dan internasional. Prof. Lasmawan berharap ke depan, Undiksa semakin berdaya saing dan semakin berprestasi. Mewujudkan harapan itu, diperlukan kolaborasi sivitas akademika. Selain pentas budaya, Dies Natalis Undiksa juga diisi dengan pameran inovatif oleh fakultas. Pameran ini menjadi ajang bagi sivitas akademika untuk unjuk diri dengan berbagai produk inovatif yang dihasilkan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Selain dimeriahkan dengan penampilan parade budaya, perayaan Dies Natalis ke-32 Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa juga dirangkaikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat di Pura Batu Kursi dan Pura Manik Meketel, Desa Pemutaran, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Undiksa dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan melalui falsafah Trihitakarana. Salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan adalah penanaman ratusan pohon di kawasan Pura Batu Kursi. Program ini bertujuan untuk penghijauan dan pelestarian lingkungan, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut.
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Undiksa, dosen dan mahasiswa yang turut serta dalam penanaman pohon. Selain itu, kegiatan ini dirangkaikan dengan persembahyangan bersama di Pura Pemutaran dan Pura Bukit Kursi sebagai wujud rasa syukur dan harapan agar kegiatan penghijauan ini memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Pada waktu yang sama, Undiksa juga menyerahkan pakaian pemangku dan punia di Pura Bukit Kursi. Di sisi lain, pengabdian masyarakat juga dilakukan di Pura Manik Meketel dengan membangun penampungan air. Proyek ini dirancang untuk memanfaatkan sumber air yang terletak di kawasan perbukitan sekitar 2,5 meter dari permukiman penduduk desa Pemutaran. Lokasi sumber air yang terjal dan hanya dapat diakses melalui jalan setapak di tengah hutan menjadi tantangan tersendiri bagi para pengabdi dalam mengangkut material pembangunan. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Undiksa, Profesor Dr. Inengah Suparta menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari falsafah Trihitakarana, khususnya aspek pelemahan yang menitik beratkan pada hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Dan yang kedua penghijauan di daerah ini, dan yang ketiga ini yang nampaknya ke depan kita perlu sokong bersama, yaitu berupa penampungan air di Pura Manik Meketel. Ya, di sana ada sumber air yang kita akan tampung dan kita mencoba nanti air itu kita alirkan ke sini dalam rangka menyuburkan tanaman-tanaman yang kita tanam sini sehingga mudah-mudahan bisa menjadi hijau kembali. Kegiatan pengabdian ini mendapat apresiasi dari klien pengempon Pura Batu Kursi Jero Mangku Wayan Senadi. Ia menyebutkan bahwa penghijauan di kawasan Pura Batu Kursi sangat penting untuk menjaga ekosistem lingkungan yang seimbang. Sementara itu, pembangunan penampungan air di Pura Manik Meketel telah lama menjadi harapan masyarakat setempat. Dengan adanya program pengabdian ini, ia berharap kebutuhan air di kawasan Pura Batu Kursi dapat terpenuhi, sehingga mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat dan program penghijauan yang tengah dilaksanakan. Kita akan upayakan air ini akan kita lempar ke Pura Batu Kursi, karena di sana tidak ada sumber air. Satu-satunya air yang ada adalah di sini. Dan sementara sekarang air yang dipakai di Batu Kursi itu dari sumber bor, dari bawah. Nah, kebermanfaatan kita di sini untuk nanti di sekitar sini kita bisa manfaatkan sebagai penghijauan. Airnya ini kita alirkan, mungkin kita pakai tandon atau kita bikin bak-bak kecil. Dan untuk kelanjutannya kami mohon bantuan kiranya dari pihak Undiksa untuk menyelesaikan semua yang kita inginkan di sini, artinya untuk pengolahan air, penampungan air ini. Mangku Wayan Senadi juga berharap agar program pengabdian ini dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa kehadiran air tidak hanya vital untuk mendukung kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hingga ke wilayah hilir dan kawasan Pura Batu Kursi. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, Undiksa menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi nyata untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus dilaksanakan di masa mendatang sebagai bentuk tanggung jawab perguruan tinggi kepada masyarakat. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Kegiatan Fun Walk memeriahkan Dies Natalis ke-32 Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa pada 12 Januari lalu, yang berlangsung meriah dan juga sukses. Rute kegiatan yang melintasi tengah kota Singaraja ini diikuti oleh ribuan sivitas akademika Undiksa, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempererat kebersamaan dan keharmonian. Pelepasan peserta dilakukan oleh Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, yang dalam sambutannya mengajak seluruh peserta untuk mengisi Dies Natalis ini dengan penuh sukacita, salah satunya melalui kegiatan Fun Walk yang menyenangkan ini. Di hari yang sama, acara juga dimeriahkan dengan senam harmoni pesaje yang diikuti oleh para peserta.
Senam ini menampilkan gerakan-gerakan yang penuh semangat, motivasi, dan kesungguhan, menggambarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidak ketinggalan, acara ini juga memberikan berbagai door prize menarik yang didukung oleh berbagai mitra. Hadiah-hadiah tersebut semakin menambah semangat para peserta yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Sebagai penutup, acara diakhiri dengan atraksi permainan Nusantara yang memukau, menggambarkan kekayaan budaya Indonesia yang diwariskan kepada generasi penerus. Dengan rangkaian kegiatan yang seru dan penuh kebersamaan, Dies Natalis ke-32 Undiksa memberikan suasana yang penuh kegembiraan dan mempererat hubungan antar sivitas akademika. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh